SMK Negeri 9 bekerja sama dengan Viv Group dalam rangka menyuarakan literasi melalui aksi. SMK Negeri 9 merupakan sekolah yang selalu berinovasi untuk pengembangan siswa-siswanya. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan Viv Group melakukan kegiatan literasi keuangan, di mana mengedukasi para siswa untuk mengetahui perencanaan keuangan yang baik. Untuk itu dalam literasi keuangan ini memiliki tema Gen Z, cerdas finansial mewujudkan generasi mapan merdeka keuangan. Saya Christina Apriliani dari SMK Negeri 9 Jakarta siap untuk menjadi bagian dalam kegiatan Viv Group, yaitu menyuarakan literasi menjadi aksi. Saya siap untuk menjadi guru jam sosial mengajar. Menyala 2025, saya siap menuju Teacher Summit 2025. Yeay! Inilah kegiatan jam sosial mengajar yang sudah terlaksana di SMK Negeri 9 Jakarta berkolaborasi dengan Viv Group, di mana wadah atau kegiatan ini sangat positif sekali untuk anak-anak, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara merencanakan keuangan. Nah, jam sosial mengajar juga saya lakukan di kelas-kelas. Banyak kelas yang saya berikan edukasi dan literasi keuangan, sehingga mereka mengerti bagaimana mereka harus melakukan perencanaan keuangan terhadap uang yang mereka miliki. Untuk itu juga mereka semakin mengetahui apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Mengelola keuangan bukan sekedar menghitung angka, tapi tentang bagaimana kita menata hidup. Literasi keuangan adalah langkah awal menuju kesejahteraan, karena setiap keputusan finansial membawa dampak bagi hidup kita. Nah, Viv Group memberikan dampak dan wadah yang hebat melalui jam sosial mengajar, sehingga anak-anak di sekolah dapat mengerti bagaimana cara mengelola keuangan. Dan selain itu juga mereka sangat antusias sekali mengikuti jam sosial mengajar ini, karena mereka dapat menghitung persentase keuangan mereka. Bisa pembagian 50 30 20 atau 40 60. Nah, untuk itu mereka juga semakin mengerti bagaimana mereka dapat mengelola segala sesuatunya. Yang didahulukan adalah kebutuhan, dan mereka harus mengesampingkan atau mengurangi keinginan-keinginan yang ada di diri mereka. Acara ini juga di-compare atau dilakukan dengan ice breaking, sehingga anak-anak semakin semangat. Ilmu atau pengetahuan yang bisa kalian dapati untuk perencanaan keuangan kalian juga pada akhirnya nanti. Nah, kalian kan masih anak-anaknya adalah untuk mencapai kesejahteraan keuangan kalian. Untuk itu supaya mencapai kesejahteraan keuangan, saya tidak mau terjerat ke dalam pinjam. Halo semuanya, selamat datang di unit produksinya SMKN 9 Jakarta. Nah, Indonesia.id ini merupakan unit produksi yang menjadi keunggulan dari SMK Negeri 9 loh. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Mari kita masuk yuk. Selamat datang di unit produksi SMK Negeri 9. Yang menjadi keunggulan di SMK Negeri 9 Jakarta adalah unit produksi yang kami sebut dengan 9nesia.id. Nah, unit produksi merupakan tempat untuk para murid berkarya mengembangkan diri di bidang bisnis dan manajemen. Unit produksi ini sebagai wadah untuk menjual barang-barang yang diproduksi oleh siswa sendiri. Untuk meningkatkan literasi keuangan pada siswa, SMK Negeri 9 memiliki Duta Literasi Keuangan, di mana Duta Literasi Keuangan ini memberikan informasi kepada murid-murid yang lain bagaimana cara perencanaan keuangan sampai pada akhirnya mereka tidak terjerat pada pinjaman online. Maaf kak, bang waktunya. Kakak lagi pada main game ya? Iya. Nah, kami di sini hanya mau mengingatkan saja nih tentang bahayanya bermain game secara berlebihan loh. Game seru kok kak, tapi lama-kelamaan itu bisa bikin kecanduan loh kak. Betul. Bahkan beberapa orang sudah terjerumus dalam meminjam pinjaman online sebagai top up mereka bermain game. Dan bahkan ada beberapa anak yang nekat untuk
bermain judi online. Mungkin hal ini sepele, tapi lama-kelamaan bisa menjadi utang. Dan bukan cuma uang yang habis, tapi masa depan akan rusak. Nah, bermain game boleh saja jika kakak-kakaknya memiliki waktu. Tapi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh game tersebut. Mending kita memikirkan masa depan kita daripada kesenangan sesaat saja loh. Jika kakak masih ragu sama kita punya satu video kalau kak. Masa sih? Coba lihat. Ya kan, kita lihat videonya. Coba lihat dong. Budi itu anak muda, penuh semangat. Kayak anak-anak seumurannya lah. Dia punya hobi banget main game online, skin keren, item dewa, barang langka. Dia pengen banget punya itu semua. Uang jajan, Budi pas-pasan. Cuma cukup buat sehari-hari. Solusi cepet. Kelihatannya sih gitu. Pernah denger pinjol nggak? Dia download aplikasinya. Dia isi datanya. Nama, nomor KTP, nomor telepon. Duitnya masuk, cepet. Budi seneng banget. Langsung dia beli barang-barang yang dia pengenin. Tiba-tiba, main game jadi nggak seru lagi. Perutnya jadi mules. Dia harus bayar. Tapi uang jajannya udah habis. Game yang tadinya pelarian malah jadi sumber rasa bersalah. Jadi pengingat kebodohannya. Dia kejebak. Tenggelam dalam utang. Mimpi di dunia maya jadi mimpi buruk di dunia nyata. Hidup Budi berubah banget. Dia bukan lagi anak muda yang ceria. Dia jadi pendiam, cemas terus. Stres melulu. Diteror, debt collector terus-terusan bikin dia capek. Sekolahnya keganggu. Hubungannya sama orang jadi nggak enak. Dia ngerasa sendirian, malu. Beban rahasianya berat banget. Dia nggak lihat jalan keluar. Dunia rasanya gelap, nggak ada harapan. Jadi pinter ya. Jadi tanggung jawab. Ih, ini juga ya. Ya nih. Terima kasih ya. Ya. Makasih juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari siswa SMK Negeri 9 Jakarta. Saya Kanza Safin. Saya Wiyandai Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan refleksi tentang edukasi literasi keuangan yang diberikan oleh Ibu Iti kepada kami para muridnya. Melalui edukasi literasi keuangan yang sudah saya dapatkan, saya menjadi semakin lebih percaya diri dalam mengelola keuangan saya. Saya menjadi semakin lebih tahu mana yang harus menjadi kebutuhan saya dan mana yang harus saya hindari dalam membeli sesuatu yang menjadi bagian dari keinginan saya, karena saya mendahulukan kebutuhan terlebih dahulu. Hal lain yang saya dapati dalam mempelajari literasi keuangan yang saya dapati adalah ilmu bahwa memiliki tabungan darurat itu adalah penting, sehingga saya menabung untuk masa depan saya. Saya percaya jika dapat mengelola uang dengan baik, maka masa depan akan lebih terjamin. Nah, saya mengikuti edukasi terkait dengan kebijakan peminjaman uang secara teratur. Dalam edukasi literasi yang saya dapatkan, ilmu tentang menabung adalah cara saya untuk melakukan investasi terhadap uang yang saya miliki. Di literasi keuangan ini pun kami mengetahui mengenai pasar uang dan jenis-jenis pembiayaan. Terus kita juga jadi tahu tuh formula anggaran dalam keuangan, untuk pembagian anggaran, untuk kebutuhan pokok. Kita berapa persen. Jadi, besaran suatu pengeluaran kita belum dapat ditentukan karena harus mengecek terlebih dahulu nilai kebutuhan pokok kita. Nah iya, ini juga kan Za, terjerat dalam kasus judi online dan pinjaman online adalah salah satu dampak nyata minimnya literasi keuangan. Jadi kita happy banget nih dapat mengenai edukasi literasi keuangan yang ada di sekolah kita. Betul banget Bu Yanda. Terima kasih Ibu Itin untuk edukasi tentang literasi keuangannya kepada kami siswa SMK Negeri 9 Jakarta. Terima kasih. Salam literasi. Selamat siang, saya Dina Riani Hasiholan, Wakil Humas SMK Negeri 9, Jakarta. Saya ingin memberikan refleksi dari pelatihan literasi keuangan yang diselenggarakan oleh FIF Group bekerjasama dengan SMK Negeri 9 Jakarta. Menurut saya, pelatihan ini sangat bagus, di mana kita bisa mengetahui tentang perencanaan keuangan yang baik. Selain itu, pelatihan ini juga bagus untuk anak-anak sekolah,
Jadi, mereka bisa tahu dan mengutamakan mana yang menjadi kebutuhan mereka terlebih dahulu. Kita juga bisa mengatur kondisi keuangan kita. Semangat dalam literasi keuangan, bijak keuangan dimulai dari sekolah.